Itu. Tetapi kemudian dia melakukan pemberontakan karena kesombongan, ingin menjadi sama, ingin punya kesetaraan dengan Allah, maka terjadilah yang namanya setan itu. Gitu. Tapi sekarang begini Pak, oke, setan mungkin tidak diciptakan, tapi itu Lucifer yang membangkang lah ya. Tapi malaikat sendiri itu kapan saat penciptaannya? Apakah sama dengan penciptaan langit dan bumi? Nah itu dia yang saya katakan di awal tadi di bagian pendahuluan, Alkitab kita kurang sekali memberikan informasi. Tidak memberikan data yang akurat kapan malaikat itu diciptakan. Hanya kalau kita memperbandingkan dengan yang ada di dalam teks Yesaya maupun Yehezkiel, besar dugaan kita memang itu terjadi sebelum kisah penciptaan. Gitu. Ya. Berarti kita menyimpulkan sendiri saja ya Pak. Ya, plus minus begitulah. Kita lanjut ya. Ya, bolehlah. Karena materinya masih panjang. Oke. Baik. Kita lanjutkan dengan perjuangan kita malam hari ini kepada slide yang selanjutnya. Pada bab 2. Kepribadian dan panggilan iblis. Pak host mungkin tolong diingatkan kalau waktu saya habis ya. Banyak Pak. Oke Pak, tenang aja karena orang. Iya. Tapi justru ini baru bab 2. Oke, baik. Kepribadian dan panggilan iblis. Sebenarnya setan itu merefleksikan dirinya memiliki tanda-tanda yang namanya kepribadian. Karena menurut filsafat juga, satu pribadi itu memiliki 3 hal. Intelektual, emosi, dan kehendak. Nah, setan dikatakan merefleksikan semuanya itu. Dia memiliki intelektual yang dinampakkan dengan kemampuannya menipu manusia, bukan cuma kemampuan menipu manusia, tetapi dia juga punya pengetahuan dan penguasaan yang lumayan tinggi akan firman Allah sampai-sampai dia bisa menipu manusia. Coba. Jadi intelektualnya iblis ini kita boleh lihat itu bukan cuma ada, tapi boleh dikatakan sampai dia bisa menipu kita, maka sebenarnya tingkat intelektualnya itu kemungkinan besar di atas kita. Sampai dia bisa menipu kita. Dia bisa menipu Adam dan Hawa. Bayangkan Adam dan Hawa yang mendapatkan firman secara langsung dari Tuhan. Tetapi ketika iblis itu datang menggoda, maka mereka tidak sadar firman itu sudah dipelintir, sudah diubah. Di situ kita boleh lihat bahwa setan juga tahu, iblis tahu, bahkan dia menguasai akan firman Allah. Nah, dalam praktek orang percaya masa kini, bukankah itu seringkali terjadi, teman-teman semua? Oke, kita lihat kejatuhan hamba-hamba Tuhan, khususnya di bidang moral. Apakah mereka tidak tahu firman tentang etika dan moral? Pasti tahulah. Tapi sekali lagi, karena mereka sudah dikuasai oleh iblis, maka firman itu mereka pelintir. Ambil contoh ya, baru-baru kita tahu seorang tokoh apologetika yang sangat terkenal di dunia ini pada masa sekarang, itu ketahuan punya kelainan dari segi moral. Ketika salah satu perempuannya ditanya, emang itu
kamu tidak ingatkan si apologet itu bahwa itu dosa. Ada yang mengatakan balik. Saya kurang tahu ini kebenarannya sampai di mana, tapi ini informasi sampai di telinga saya. Si perempuannya jawab, ada, katanya itu justru ungkapan syukur yang Tuhan bisa berikan karena kesetiaannya dalam mempertahankan iman Kristen. Now, terlepas itu betul atau tidak, tetapi kalau Anda perhatikan ya, Anda perhatikan, seringkali setan memelintir firman hanya untuk kepentingannya sendiri. Dan tanpa sadar, kita ditipu olehnya. Nah, karena itu, sebelum kita menjadi orang besar, sebelum Bapak, Ibu, teman-teman menjadi hamba Tuhan kelas dunia, tolong hati-hati dengan intelektualnya yang namanya setan. Ya, dia sangat tahu, dia sangat kuasai firman Allah. Karena dia tahu banget dan dia menguasai banget firman, maka dia pelintir sedikit, kita nggak tahu. Kita sudah kehilangan, ya, sudah kehilangan akal budi. Memang di dalam teori yang saya belajar dan saya juga mengajarkan teori itu dikatakan seperti ini. Ketika kita trust kepada seseorang, perhatikan, emosi kita naik, tetapi logika kita turun. Gitu. Nah, sehingga kita mudah saja dipengaruhi oleh seseorang yang kita percayai. Nah, karena itu berhati-hati, jangan-jangan nanti suatu saat kita dibisikkan di telinga kita oleh setan dan kita tidak menyadarinya karena kita sudah trust dengan dia, maka emosi kita naik, logika kita turun. Akibatnya intelektual kita berada di bawah intelektualnya setan. Ya, itu salah satu bukti bahwa setan itu adalah pribadi. Yang kedua, setan bukan hanya memiliki intelektual, karena setan juga memiliki yang namanya emosi. Khususnya yang dinampakkan dengan keinginannya untuk meninggikan diri, untuk menyatakan murkanya, dan untuk menyamai dirinya dengan Allah. Itu berhubungan semuanya dengan emosi. Nah, bagaimana kehendaknya? Kehendaknya dinyatakan dalam usaha membujuk Kristus berdosa, ya. Ketika kita tahu waktu Kristus dicobai di padang gurun, juga keinginannya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu kehendak dari iblis. Sehingga kita boleh lihat bahwa dengan demikian maka setan itu, iblis itu disebut punya kepribadian, punya personality. Nah, yang lebih menarik, ada satu buku yang saya baca, setan itu memperlihatkan atribut-atribut dari personalitasnya. Ambil contoh, pada waktu membahas tentang setan, setan merefleksikan dirinya itu punya intelek dengan liciknya ia merencanakan dan membuat karyanya. Itu dapat teman-teman baca dalam Efesus 6 ayat 11. Karya penipuannya mengindikasikan kemampuannya untuk berpikir dan merencanakan suatu paket aksi yang sukses dalam menipu orang, khususnya dalam menipu orang percaya. Nah, setan juga bisa memperlihatkan tindakan-tindakan dari personalitasnya. Seperti setan juga bisa berbicara. Setan juga dapat mencobai. Ia juga bisa merencanakan. Bahkan dia juga bisa menuduh orang. Ya, ini aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan personalitasnya. Nah, saya tidak punya kesempatan untuk membuatkan daftar nama setan beserta dengan arti yang menunjukkan aktivitasnya.
tapi saya bisa memberikan sebagai contoh misalnya nama-nama setan, misalnya Satan. Itu artinya musuh. Lalu kemudian ada devil. Itu artinya dan tindakannya itu penipu atau pemfitnah. Ada juga nama dirinya Evil One. Artinya pada dasarnya dia jahat. Ada Great Red Dragon. Artinya Great Red Dragon, dragon warna merah yang apa? Yang great ya, yang besar. Tetapi arti yang itu artinya makhluk yang destruktif, makhluk yang merusak. Lalu kemudian ada Serpent of Old. Dia itu adalah penipu di Taman Eden. Ada nama yang berikutnya itu, coba sebentar. Abaddon. Abaddon itu sendiri punya arti destruksi. Juga dia punya nama Apollyon. Penghancur. Dia ada adversary, lawan. Dia juga punya nama Beelzebul. Tuan dari lalat. Beelzebul itu. Ada juga namanya Belial. Sia-sia. Ada God of this world. Pengontrol filsafat dunia ini. Nah, coba perhatikan itu dia. Anda boleh belajar filsafat dunia ini. Tetapi hati-hati. Karena filsafat dunia ini hampir dapat dikatakan sudah dikuasai oleh setan. Nah, tugas Anda sebagai pembelajar filsafat di dunia ini untuk menyingkirkan setan itu dari filsafat dunia ini. Gitu. Nah, karena itu kita boleh belajar setinggi-tingginya pengetahuan, tetapi pengetahuan yang tidak membangun iman kita, itu apa gunanya? Oke? Anda boleh belajar, termasuk apapun. Mau belajar dagang, tidak harus langsung segala sesuatu kembali ke Alkitab. Tidak harus seperti itu. Tetapi justru kehadiran Anda itu akan membuat setan itu tersingkirkan. Gitu. Ya, ada cukup banyak nama-nama setan yang justru menunjukkan atribut kepribadiannya. Itu. Nah, apa sih panggilan iblis itu? Panggilan setan itu ada beberapa hal yang top. Tadi di situ saya sudah ada beberapa yang saya sudah bacakan, tapi yang biasanya itu adalah penipu. Yang kedua, merencanakan kekalahan orang Kristen. Lalu kemudian dia seperti singa yang terus-menerus berjalan berkeliling mencari siapa yang bisa ditelannya. Dan jangan lupa, dia itu orang yang suka menuduh secara legal. Kelihatannya betul. Tetapi sebenarnya itu tuduhan. Tuduhan yang legal terhadap orang percaya. Terhadap orang Kristen. Apalagi kalau misalnya Anda baru selesai bikin dosa. Aduh, setan itu seringkali datang menuduh. Iya, mana cukup sih kamu minta ampun kepada Tuhan. Masa Tuhan dengan mudah mengampunimu? Itu tuduhan-tuduhan seperti itu yang terus diucapkan ke telinga kita. Sehingga apa? Sehingga kita jangan bertobat sungguh-sungguh. Dengan dia menuduh kita ragu dengan kuasa pengampunan Tuhan, nah selesai. Kita ada kembali dalam genggamannya. Nah, itu dia. Gitu. Oke? Nah, untuk hal ini ada yang mau didiskusikan dulu sebelum kita lanjut. Kan untuk sementara saya stop dulu share screen-nya. Ada Pak, aku dulu Pak. Silakan. Ini ada waktunya dikasih. Jadi kita agak mundur ke belakang dulu Pak. Sedikit pertanyaan saya.
Kita Karena Pak tahu. mundur ke belakang, saya minum dulu selalu begitu. Silakan, Pak. Silakan. Jadi setahu kita kan Tuhan itu yang maha tahu. Tuhan itu maha pencipta. Ternyata ada ulah si iblis membuat gaduh dunia ini ciptaan Tuhan. Bisa kita jadi berdosa oleh ciptaannya manusia. Dan kedua, anaknya si Adam baru dua. Si Abel dengan si Kain dengan si Abel. Kok udah terjadi pembunuhan. Bahkan sampai ke air bah. Pertanyaan saya, Pak, apa nggak mungkin Tuhan yang Maha Kuasa nggak tahu rencana iblis itu? Kenapa kok jadi dibiarin begitu? Sampai sekarang datang air bah. Sesudah itu ke generasi kita ini sekarang. Kalau gitu siapa sebenarnya Pak manusia yang bisa lolos atau yang bisa nanti masuk ke kerajaan Tuhan? Itu aja dulu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Nah, kayaknya ini Pak Hendrik sudah siap-siap, sudah ancang-ancang dan sudah senyum-senyum nih. Silakan Pak Hendrik. Silakan Pak Hendrik. Ada mau memberikan jawaban? Pak, diambil Pak. Siapa tadi? Ya Pak. Iya, Ibu Sriati, silahkan. Pak Ayub mungkin ingin bertanya atau Ya. ada yang disampaikan? Saya boleh Pak, saya yang pertama, apakah setan sama dengan iblis, sama dengan jin? Pasti. Oh, pertanyaan toh. Yeah. Saya pikir mau menjawab dulu pertanyaannya ini Pak sama tadi tuh. Pak Patar dulu. Pak Patar, iya. Jawab dulu pertanyaannya Pak Patar dulu. Ya Pak. Pak Agus, mau Ya, jawab? silakan Pak Agus No. Ya, terima kasih Pak Patar yang sudah membuka wawasan kita untuk itu. Kembali kepada Kejadian pasal 3 ayat 15 Pak. Itu awal pengharapan janji yang diberikan umat manusia bahwa Allah itu memang maha tahu. Sehingga awal kejatuhan manusia saja masih dalam kejadian ada pengharapan bagi manusia bahwa setan itu dia tidak akan menang melalui keturunan itu wanita, kepalanya dihancurkan. Kalau kepala hancur itu sudah bukan TKO lagi, KO sudah. Ya. Kalau kunyit yang digigit itu masih bisa disembuhkan. Dan ini awalnya bahwa Allah itu maha tahu, walaupun sampai pada menara Babel. Ya. Ingat pada waktu manusia sudah jatuh dalam dosa, ya, manusia tetap diberikan keputusannya sendiri, tetapi yang dikutuk itu selain tanah, setan, manusia tetap memperoleh anugerah. Manusia tidak dikutuk. Anugerah Allah tetap berlaku sehingga digenapilah melalui Kristus. Dari Kejadian sampai Maleakhi, Matius sampai Wahyu, semuanya penggenapan itu digenapi oleh Kristus. Awal pengharapan dalam Kejadian 3 ayat 15 tadi itu. Setan sudah KO. Jadi dosa warisan habis, dituntaskan oleh Kristus. Tinggal dosa-dosa yang dibuat sendiri oleh manusia, itu pun anugerah Allah masih berlaku. Masih ada kehidupan, kematian Kristus di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya, pengampunan dan anugerah itu tetap berlaku sampai manusia tetap diberikan kehidupan itu. Ya, keselamatan dan pengampunan. Seperti itu, Pak. Jadi, Oke Pak Agus, saya potong dulu. Saya potong sedikit Pak. Sekarang kan seperti yang dibilang Dr. Roni tadi, si setan itu kan bergerak berbiasa untuk membujuk kita, untuk membawa kita ke jalan nggak benar. Makanya ada istilah manusia nggak ada yang sempurna. Jadi sekarang, seperti sekarang kita ini, contohlah,
Apa mungkin kita jadi benar-benar pengikut Tuhan? Apa mungkin kita jadi benar-benar pengikut Yesus? Saya rasa enggak. Karena kita ini setiap hari berbuat dosa loh. Jadi kan maksud saya gini, kenapa Tuhan membiarkan kita berdosa? Sebab air bah datang, mungkin aja kan tafsiran, lebih banyak manusia dulu sebelum datang air bah. Jadi kan kita kan keturunannya si Nabi Nuh sekarang. Mungkin sebelum Nabi Nuh, sebelum kita, mungkin lebih banyak manusia. Gitu loh maksud saya loh Pak Mayor. Terima kasih. Lebih banyak manusia. Permisi untuk mungkin saya tanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Patar tadi. Bahwa di dalam kitab Mazmur dan Mazmur pasal 43 dan 44 itu berbicara tentang mata Tuhan melihat semua yang ada di bawah bumi ini. Kemudian pertanyaan dari Pak Patar tadi itu bahwa Tuhan memberikan bekal atau memberikan nasihat atau petunjuk kepada manusia. Kalau kita kembali kepada kitab Kejadian tadi, bahwa sebelum melakukan dosa, Tuhan sudah memberikan pesan atau peringatan kepada Adam dan Hawa. Maka kita yang Ayub, signal ya? Signal Pak Ayub sepertinya. Ya Pak Ayub, diulang lagi Pak Ayub. Ya, silakan. Jadi begini Pak, masalah tadi Pak Patar sampaikan itu bukan Tuhan tidak melihat, Tuhan melihat semuanya itu. Dan sebelum itu manusia sudah ada firman Tuhan. Itu yang manusia harus berpegang kepada firman Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 3, sebelum Adam dan Hawa berdosa, Tuhan sudah memberikan peringatan kepada mereka. Berarti Tuhan itu baik dan Tuhan itu mengasihi manusia. Dan Tuhan memberitahukan bahwa jangan pegang itu buah. Pegang pun mati, apalagi makan. Jadi kita yang ada sekarang ini, jangan kita mempersalahkan siapa-siapa, tapi kita sudah tahu firman Tuhan, lakukan firman, maka pasti kita tidak berdosa. Terima kasih Pak. Ya, sepakat. Makasih Pak Ayu, makasih Pak Agusno. Masalah taat atau tidak, ini masalah taat atau tidak. Mau taat, itu tidak taat, matian taat. Oke. Makasih. Tapi belum ada jawab dulu dari dokter kita lah. Baik. Itu pasti dari Pak Dokter itu pasti. Kita harus pikirkan juga Pak, bahwa Tuhan itu tidak pernah memaksa manusia, tapi Dia berikan free will, kehendak bebas. Menjawab. Ya kan? Sekaligus diberikan kehendak bebas. Mau pilih larangan Tuhan atau mau pilih kehendakmu sendiri. Mau pilih kehendak Tuhan atau kehendak manusia. Jadi ada kehendak bebas di sana, Pak. Jadi Tuhan juga menghargai manusia ciptaannya itu. Sehingga Dia berikan kita kehendak bebas. Mau pilih yang baik atau mau pilih yang jahat. Nah, Hawa itu dan Adam dan Hawa itu jatuh pada kehendak bebas mereka sendiri. Tidak tapi kehendak Pak Hendrik, yes. Free will itu bukan dalam pengertian nalar manusia ya. Kalau saya sih free will itu maksudnya dalam kapasitas Tuhan sendiri gitu. Jangan kita menilai dengan kehendak bebas berarti kita bebas saja gitu kan berbuat dosa. Tidak. Itu. Saya mengerti Pak. Ya. Saya mengerti. Memang kehendak bebas itu tidak mengerjakan kebenaran tanpa ketergantungan kepada Tuhan. Saya kira begitu.
Saya belum terus tadi. Ya. Terima kasih. Pak, maaf, boleh nggak pelajarannya dilanjutkan dulu Pak? Karena waktu kita kan pendek nih. Oke, iya betul. Oke, Pak. Betul. Nanti habis di debat nanti. Baik. Itu dia host kalau jadi moderator memang begitu. Ini udah di floor. Terima kasih, Pak. Kalau mau di floor nanti. Iya, betul. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Tenang saja. Ya. Oke. Kita lanjut dengan bab 3, permulaan iblis. Nah, ini dia. Permulaan iblis ini menjawab pertanyaan tadi yang kita sudah diskusikan. Oke. Ada beberapa teori iblis itu mulai dari kapan? Nah, misalnya teori dari Philo dan Josephus. Ini dua tokoh terkenal, apalagi Josephus itu seringkali dipakai rujukan untuk ketika ada penemuan-penemuan teks-teks baru berdasarkan penggalian arkeologi tentunya. Ini bagi mereka berdua, Philo dan Josephus, mengatakan bahwa iblis pada mulanya itu adalah roh orang jahat yang telah meninggal. Itu. Roh orang jahat yang telah meninggal. Bukan tanpa dasar, bukan tanpa alasan. Karena mereka berdua memberikan gagasan ini yang terambil dalam Lukas 16 ayat yang ke-23. Mereka mendasarinya pada hal tersebut. Tapi kalau kita perhatikan lebih cermat ayat tadi, Lukas 16 ayat 23 tadi, itu juga bisa kita pakai ayat yang sama untuk mengatakan bahwa sebenarnya tidak terlalu jelas. Coba satu orang boleh bacakan Lukas 16 ayat 23 deh. Biar kita lebih memahami. Supaya kita jangan terpancing dengan pendapatnya dia. Pendapatnya dua orang ini. Lukas berapa, Pak? Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Iya, betul ya. Anda perhatikan di situ bahwa mereka mendasari teori itu dengan pakai ayat ini. Tapi kalau kita perhatikan, Yesus sendiri secara sempurna sudah menunjukkan bahwa itu kan sebenarnya roh si siapa? Orang kaya itu kan tidak ada di bumi. Nah, sehingga pendapat Philo dan Josephus ini ya kembali kepada ayat tadi ini sesuatu yang tidak terlalu akurat dalam penafsiran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, roh-roh sebelum Abraham dan keturunannya yang dianut khususnya oleh gap teori. Tahu istilah gap teori? Gap teori itu satu teori yang menandaskan bahwa antara kejadian pasal 1 dan kejadian pasal 2 itu ada jurang waktu yang lumayan lama. Nah, orang-orang gap teori mengatakan bahwa di situ sebenarnya roh-roh sebelum Abraham dan keturunannya itu yang kemudian menjadi iblis. Tapi sekali lagi ya, tidak ada bukti biblikal. Tidak ada bukti biblikal terhadap gap teori ini yang mengatakan bahwa iblis itu berasal dari roh-roh atau roh orang yang meninggal sebelum masa Abraham dan keturunannya. Ya mungkin sebelum itu siapa ya? Sem, Ham, dan Yafet apa?
Oke. Nah, yang ketiga, teori yang ketiga, keturunan dari perkawinan malaikat dan perempuan yang diambil dari Kejadian 6 ayat 2. Ini lebih ngawur lagi ya. Lebih ngawur lagi. Tapi tidak apa-apa, kita belajar saja dulu. Karena ini kan teorinya. Teori tentang permulaan iblis. Nah, yang keempat, malaikat yang jatuh tetapi tidak terikat yang didasarkan pada Matius 12 ayat 24, 25 ayat 1, Wahyu 12 ayat 7. Teori ini dipegang oleh Hodge, Strong, Morse, dan beberapa yang lain. Nah, ini sekali lagi ini teori yang ada di sekitaran teologi Kristen tentang asal mula daripada setan. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, memang dalam kitab suci mengindikasikan ada dua kelompok dari malaikat yang jatuh. Satu kelompok adalah iblis yang bebas dan aktif dalam dunia. Yang lain adalah malaikat yang diikat dalam kurungan. Sebagian disebut dikurung di yang namanya Tartarus. Tartarus. Apa itu Tartarus? Neraka. Di dalam 2 Petrus pasal yang ke-2 ayat yang ke-4. Mereka dikurung karena beberapa dosa yang besar yang sebagian berhubungan dengan Kejadian pasal 6. Yudas pasal 6 menunjukkan pada pengurungan yang sama. Itu ada beberapa ayat yang menunjukkan ada malaikat yang jatuh tetapi mereka tidak bebas karena diikat. Nah, itu yang perlu kita pelajari tentang yang namanya permulaan iblis. Tapi satu hal, kalau kita memperhatikan, sebenarnya iblis itu tidak maha kuasa. Kenapa? Oleh karena iblis itu tetap terbatas oleh ruang, dan karena dia terbatas oleh ruang, dia tidak omnipresent, tidak maha hadir. Beda dengan Tuhan kita ya. Beda dengan Tuhan kita. Ya pastilah, masa pencipta bisa disamakan dengan ciptaan. Itu kan hal yang tidak masuk akal. Ya bukan tidak masuk akal, satu hal yang memang rada aneh. Gitu. Nah, karena itu Anda perhatikan, iblis juga memang memiliki intelektual tetapi tidak maha tahu. Dia tahu firman Tuhan, tapi dia tidak tahu segala-galanya tentang firman Tuhan. Iblis memang berkuasa, tetapi ia tidak maha kuasa. Sehingga Anda perhatikan, iblis juga kita bisa kalahkan. Memang betul dia punya kuasa, dia berkuasa, tetapi dia bukan makhluk yang maha kuasa. Sehingga kita bisa mengalahkan. Walaupun kita tahu bersama secara manusia, secara daging kita lemah, kita berada di bawah dia. Tetapi Kristus yang ada dalam diri kita, bahkan kalau kita perhatikan dalam 1 Petrus, benih ilahi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan apa yang dipunyai oleh yang namanya setan, oleh yang namanya iblis. Nah, karena itu saya coba untuk melihat dan membagikan kepada teman-teman semua bahwa sebenarnya menarik kalau kita belajar tentang satanologi. Tetapi kita perlu belajar satanologi ini dalam sebuah kewaspadaan. Ingat, jangan sampai kita dipedaya. Jangan sampai kita ditipu oleh setan. Kita boleh belajar,
Tetapi kita harus belajar di dalam kuat kuasa Tuhan. Di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak, tanpa sadar, ya, tanpa sadar, kita malah belajar tadinya cuma pengen tahu tentang setan, malah kita menjadi, karena kita sudah getol belajar setan, malah kita menjadi pengikutnya. Kita menjadi muridnya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Karena pada dasarnya, setan itu penipu. Gitu. Bagaimana caranya untuk kita tidak ditipu? Jangan kita berikan trust kita kepadanya. Karena sekali lagi saya katakan di bagian awal tadi, ketika kita memberikan trust kepada seseorang, apalagi kepada setan, kita trust, maka perhatikan apa yang saya katakan tadi, apa yang naik dan apa yang turun. Masih ingat teman-teman? Logika kita akan turun, tetapi emosi kita akan naik. Nah, silakan kalau teman-teman nanti setelah malam ini mau studi lanjut tentang satanologi, silahkan. Boleh belajar dari firman Tuhan, dari Alkitab. Boleh cari referensi buku-buku. Teman-teman boleh lakukan itu, tapi waspada. Karena jangan sampai kita ditipu oleh kuasa kegelapan. Gitu. Ya, karena ketemu dengan setan itu lebih lihai daripada kita ketemu tukang hipnotis di pinggir jalan. Kalau tukang hipnotis di pinggir jalan, saya sudah punya rahasia. Dia pura-pura kenal, saya pura-pura tidak kenal. Gitu. Tapi kalau ketemu dengan setan yang penuh tipu daya, wow. Itu yang seru. Oke. Kita mungkin akan berhenti di bab ini karena saya lihat waktu tinggal berapa ini? Setengah jam lagi mungkin ya. Ya, masih ada setengah jam. Nah, mungkin kita akan berhenti di sini. Nanti teman-teman boleh studi mandiri untuk melihat bagaimana upaya apa yang kita bisa lakukan untuk terbebas daripada godaan, terbebas dari yang mungkin lebih penting itu ya, kan banyak orang yang takut misalnya dirasuk, kesurupan dan sebagainya. Itu. Nah, mungkin teman-teman bisa studi mandiri, tapi malam hari ini kita akan berhenti di bab 4, kejatuhan dan penghakiman iblis. Nah, berdasarkan catatan Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 15. Yehezkiel 28 ini menjabarkan kondisi setan sebelum kejatuhannya. Pertama, dia menikmati posisi tinggi di hadirat Allah. Bayangkan, ya, dia juga berada dalam gemerlap surga di sekelilingnya. Nah, di Kota Manado, Pak Hendrik, ini baru-baru ada diresmikan Taman Langit. Wah, keren kalau Pak Hendrik datang ke Manado. Atau sebenarnya nanti pergi. Oh, nanti pergi. Kasih berhenti dulu nih COVID ini. Ini. Itu webinar kita pergi rame-rame. Iya. Soal makan jangan takut. Begitu. Betul. Pak, sekarang boleh diskusi ya, Pak ya? Sebentar, nanti habis bab ini saja. Baru kita belum. diskusi. Habis bab ini. Oke. Gemerlap surga itu sudah ada di sekelilingnya iblis. Pada waktu sebelum kejatuhannya. Bayangkan itu, gemerlap surga. Orang Manado saja sekarang lagi tergila-gila dengan gemerlapnya Taman Langit itu. Dengan lampu-lampunya. Ya, nah dijuluki bintang fajar karena kedudukan yang tinggi. Sehingga Anda perhatikan, malaikat-malaikat lain itu merasa minder kalau ketemu dengan Lucifer. Dipenuhi hikmat dan keindahan. Coba. Itu sebelum kejatuhannya. Tetapi dalam pasal yang sama, kitab Yehezkiel,
kita juga diberikan catatan tentang kejatuhannya. Bagaimana kondisinya setelah dia jatuh. Sekurang-kurangnya ada 3 hal penting. Pertama, dia dilemparkan dari hadirat Allah. Kita mungkin boleh berkata, kapok lu. Kita mungkin boleh berkata seperti itu. Tapi Anda perhatikan, ini akibat daripada si Lucifer yang ingin menyamai kedudukan dengan Allah. Makanya tolong perhatikan. Godaan iblis kepada manusia. Manusia dipancing dulu dengan pertanyaan. Kenapa kamu tidak ambil pohon yang sana itu? Nah, si Hawa sadar, oh nggak boleh. Tapi Anda perhatikan bagaimana perkataan iblis selanjutnya kepada Hawa. Oh iya, karena Tuhan tahu begitu kamu memakannya, kamu akan sama dengan Allah. Nah, perhatikan di sini strateginya yang gagal ketika memberontak itu diterapkan di bumi, di Taman Eden, dan ternyata berhasil. Berhasilnya di mana? Berhasil membujuk Hawa dan Adam untuk memakannya. Tetapi apa yang jadi? Namanya juga tipuan. Jadi begitu manusia itu makan, mereka tahu bukan jadi sama dengan Allah, tetapi yang ada adalah dilempar dari hadirat Allah. Mereka sadar itu dan mereka lihat kondisinya dalam keadaan telanjang. Itu kenapa telanjang? Karena dilempar dari hadirat Allah. Kesombongan dan tinggi hati menjadi penyebabnya. Dan yang ketiga, hikmat dan keindahannya menjadi korup. Ya, menjadi kayak diambil secara paksa, tetapi ya namanya korup, dinikmatin. Hikmat dan keindahannya menjadi hilang tanpa bekas. Nah, ini kondisi kejatuhan daripada iblis. Penghakiman iblis. Pertama, dia jatuh dari posisi aslinya yang mulia. Yang kedua, puncak kekalahan iblis diwartakan di Eden yang tadi saya sudah bacakan di awal. Yang ketiga, setan dinyatakan tanpa kuasa melalui salib Kristus. Yang keempat, dilemparkan keluar dari surga selama masa tribulasi. Yang kelima, diikat dalam jurang yang dalam selama 1000 tahun. Dan yang keenam, pada akhirnya akan dilemparkan ke dalam lautan api. Baik, itu dulu yang saya bisa berikan pada malam hari ini. Sebelum kita bubar, mungkin ada tadi ibu siapa tadi yang mau bertanya, silahkan. Tapi mungkin ini cuma satu pembahasan saja mungkin ya. Banyak masih punya. Saya Pastor. Ya. Silakan Pak Bambang. Oh iya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, malaikat yang menentang Tuhan itu menjadi setan. Nah, kita orang yang percaya ya dan keyakinan kita kalau besok itu masuk di surga seperti malaikat yang awal-awal itu, apa kita juga menentang Tuhan tuh nanti bisa menjadi setan itu. Itu yang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ini saya tahu sendiri ya. Saya orang suku Jawa ya. Orang Jawa itu ada percaya ada indera kelima. Indera keenam atau ketujuh. Jadi tahu setan, tahu roh jahat itu dia tahu ya. Bisa melihat. Saya tahu bahwa misalnya ada tetangga saya ya. Uangnya itu hilang. Uangnya hilang. Terus tanya kepada orang pintar itu, oh uangnya itu tidak hilang. Coba ditempatkan pada di bawah panci yang tempatnya di sana.
diambil itu memang ada. Nah, mereka itu tahu itu. Nah, ini gimana itu orang yang punya indera itu keenam dan sebagainya itu apa ya, pengetahuannya itu gimana itu Pastor itu? Apakah itu juga apa ya, karunia atau dibimbing juga roh-roh yang lain? Terima kasih Pastor. Oke, kalau pertanyaan kedua rasanya saya sulit memberikan jawaban. Tetapi kalau untuk pertanyaan pertama, gimana kita tadi Pak pertanyaan pertama? Oh ya, kami ulang kembali ya. Jadi saya mendengar dari paparan pastor tadi, malaikat itu kan, apalagi ditambah Pak Hendrik itu kan sukacita menyanyi di surga ya. Tapi karena menentang ingin sama dengan Allah, itu di apa itu itu menjadi setan, di iblis ya, terus mengganggu manusia. Nah, kita tuh nanti pada penghakiman akhir, ya kita percaya orang Kristen yang taat itu ya taat tanda petik ya, itu kita masuk surga. Apa nanti kita juga punya pikiran seperti tadi Lucifer dan sebagainya itu menentang Kristus, nanti kita dicambakkan lagi. Oh, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Jawabannya Pak Bambang, kan kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Darah Kristus itu yang membenarkan kita, sehingga tidak perlu kita khawatir mau dicampakkan kembali. Tidak perlu untuk khawatir itu. Oke, pertanyaan yang kedua, karena saya juga bukan berasal dari suku Jawa, kayaknya lebih bagus dijawab oleh teman-teman yang seetnis lah mungkin. Faham kebatinan kalau nggak salah itu Pak Bambang. Yang ada kejawen-kejawennya aja Pak. Kejawen itu kebatinan. Ada kelebihan khusus itu Pak. Iya. Ada di apa ya, karunia khusus. Hampir semua suku itu ada, cuma Betty orang Manado. Tapi itu bukan dari Tuhan. Dari legion juga itu. Iya. Nah, makanya mungkin perlu yang perlu saya minta penjelasan, apakah itu sumbernya dari mana? Kemampuan itu bersumber dari mana? Betul. Kalau memang itu bersumber dari Tuhan, Pak Bambang, itulah karunia. Tetapi kalau misalnya itu sumbernya dari bukan Tuhan, wah, itu namanya mempersekutukan Tuhan. Itu. Saya sudah banyak mendengar orang-orang yang mantan-mantan kebatinan itu yang punya faham seperti tadi Pak bilang, pada bertobat semua. Artinya kan lebih hebat Tuhan Yesus daripada apa yang mereka pelajari, ya kan, tentang kebat indera yang disebut indera keenam itu. Jadi itu bertentangan dengan firman Tuhan. Itu penggabungan itu namanya sinterkisme. Iya. Iya, sinterkisme. Termasuk di dalam sinterkisme itu. Jadi itu tidak perlu kita heran itu. Ya tuh, tidak perlu kita heran. Memang begitu dia. Punya tenaga dalam. Iya. Dia bisa menentukan ada setan di pohon sana. Jangan buat ini, jangan buat itu. Kita kita udah jelas bahwa itu adalah pengaruh setan yang mempengaruhi pemikiran orang. Tadi kan dia punya intelektual juga kan. Intelektualnya itu apa? Menggunakan manusia untuk apa? Menyesatkan kita supaya kita lebih percaya kepada dia. Saya ini dulu mantan dari situ, jadi saya ngerti pekerjaannya gitu. Terima kasih Pak Hendrik. Iya. Pak, boleh saya menambahkan untuk yang pertama tadi kan Pak Bambang takut kalau nanti membangkang Allah mau dilempar kayak malaikat tadi. Tapi untuk kita nanti setelah kita masuk ke surga itu kita sudah tidak ada lagi Pak perbuatan dosa. Kan sana kita cuma memuji-muji Tuhan terus. Jadi tidak akan berbuat dosa lagi. Iya. Yang kedua, saya mau nambahin untuk Pak Patar. Saya lihat Pak Patar kok bisa sekali tentang keselamatan. Pak, dalam Matius 19 itu dari ayatnya 16 sampai dengan yang 25
26 tentang orang kaya yang mau mengikut Yesus. Nah, itu kan dia susah untuk melepaskan semuanya. Tapi Tuhan itu ayat terakhirnya itu mengatakan, aku berkata kepadamu ayat 23, sungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan Allah. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya yang masuk dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang akan diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi Pak Patar tidak usah bisa, yang penting kita hidup dalam Tuhan, dalam pertobatan, semakin baik, pasti. Amin, Bu. Amin, Bu. Amin. Tidak ada sesuatu yang tidak mustahil. Lalu pertanyaan saya, Pak Ronald. Banyak sekali saya pertanyaannya, saya memang tertarik dengan satanologi. Iblis, setan, dan jin. Bagaimana Pak? Apakah itu sama? Katanya ada itu jin baik yang menjaga begitu. Mas ada jin yang baik. Bagaimana itu Pak? Karena ada hanya malaikat yang baik. Jin and Jun namanya. Memang kita tidak satpam itu. Kita tidak keburu waktu untuk membahas karena sebenarnya di dalam angelologi dan satanologi itu ada strukturnya. Baik angelologinya ada punya struktur sendiri, lalu kemudian satanologi itu juga ada strukturnya. Tetapi malam hari ini dengan hanya durasi 120 menit, rasa-rasanya kita tidak sampai menyentuh hal itu. Nantilah kalau misalnya ada ini, saya akan coba memberikan strukturnya. Yang pasti yang Ibu tanyakan tentang jin itu memang dalam struktur satanologi itu ada, tetapi itu kalau kita bisa berikan level sekarang, mungkin itu dalam levelan kita itu sama dengan kalau orang sama dengan pembantu. Gitu. Sama dengan pembantu. Kalau Lucifer kan ada di tingkat pemimpin tinggi. Gitu. Nah, kalau jin apalagi tadi Bu? Iblis. Kalau iblis dia di atas ya. Dia di deretan pemimpin. Tetapi kalau jin ada lagi tuh yang roh-roh jahat yang seperti yang di dalam Alkitab yang masuk ke babi-babi itu. Nah, itu boleh katakan kalaupun di dalam dunia tentara mereka itu prajurit. Legion, setan banyak prajurit. Bagaimana? Legion. Hah? Legion. Betul. Setan banyak prajuritnya yang betul Pak. Legion itu 6.000. Legion itu 6.000 jumlahnya. Ya, betul. Berarti iblis dan satu legion. Setan itu Lucifer lebih tinggi apa ya? Kalau Baalzebul banyak setan. Baalzebul ya, betul. Banyak setan. Betul. Nanti kalau lain waktu kita ini ketemu lagi, kita bisa bahas tentang struktur organisasi daripada setan juga itu ada. Iya, mungkin harus satu poin ini harus dibahas webinar lagi. Betul. Yang penting jangan kasih kesempatan kepada iblis. Ya. Kata Paulus. Yang beri peluang. Ingat ada satu ujian sekolah teologi dulu. Waktu ujian itu dosennya bilang, coba kamu tulis tentang nama Allah dan tentang nama iblis. Nah, satu mahasiswa ini sibuk susun nama-nama Allah terus lupa ini tentang nama-nama iblis. Dikumpulkan sudah cuma 10 menit durasinya. Wah, pas dilihat yang terakhir karena dia udah terlambat dia tulis. Tidak ada waktu untuk kesempatan. Tidak ada waktu untuk Jadi pas dilihat para dosen berunding, bagaimana membenarkan orang ini? Ternyata setelah dipikirkan,
ternyata itu yang lebih betul. Dia lebih dibenarkan. Karena tidak ada waktu untuk iblis. Ya, ngapain kita mesti terlalu sibuk ya dengan soal iblis itu ya, tapi karena ini tautologi kan jadi panjang ceritanya. Bagus saya lagi belajar ini. Tapi yang pasti kita untuk iblis no. Ya kan? Oh gitu. Efesus pasal 4 ayat 27. Iya, jadi bagus sih, tapi Pak Roni. Ya. Dokter Roni. Ya, bagaimana? Opo-opo itu bagian dari jin atau iblis atau setan itu? Atau legion? Opo-opo. Opo-opo. Sama dengan Hendrik yang bisa jawab itu. Yang tanya Pak siapa ini? Pak Douglas. Pak Douglas. Pak Hendrik mungkin yang bisa jawab itu. Opo-opo. Kalau setahu saya itu kan opo itu kan bukan makhluk. Itu barang. Baca. Benda dia. Kalau bagaimana Pak Hendrik? Betul atau saya salah? Opo-opo itu benda. 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 Benda yang diberikan oleh kampetan-kampetan di Manado itu. Itu disebut opo-opo. Anti bacok, anti peluru, dan lain sebagainya. Iya. Itu opo-opo namanya. Kalau di Jawa itu opo-opo iki. Opo-iki. Oh. Jadi makanya yang memberi nama gadget Oppo itu dari Manado. Oh. Setelah dibawa ke Jawa, diresmikan di Jawa Oppo iki. Nah, ini HP. Sama dengan Ojo. Halo. Saya mengambil kesimpulan ini, Pak. Halo. Ya. Masih bisa ada waktu, Pak? Masih. Oh, masih banyak waktu, Pak. Sampai jam 10. Saya mengambil kesimpulan aja. Memang tidak ada baiknya kita belajar ini semua, tapi dalam intinya saya garis bawahi, kalau kita berbicara setan, apa segala yang ada di dunia ini, yang seakan-akan kontras dengan kemauan kita, itu memang hak Bapak untuk menyampaikan. Tetapi bagi saya, sebagai orang percaya bahwa semasa kita masih hidup di dunia ini, mau atau tidak, semasa hayat masih ada di kenubalan kita. Namanya ujian, cobaan, proses selalu kita akan hadapi. Sampai kemanapun. Namun, yang menjadi kebanggaan saya, kalau Wahyu katakan pasal 2 ayat 10, dia katakan, barang siapa yang setia sampai akhir, dia akan mendapat mahkota. Jadi memang kita tidak terlepas dari segala ujian ini. Ada opo-opo, ada setan-setan, ada pongko-pongko, ada apa, iblis dari mana. Itu memang untuk menguji bagaimana iman kita, apa kita. Karena firman Tuhan katakan bahwa apabila Roh Kudus ada di dalam kamu, kamu akan menjadi saksi. Dan kamu memiliki kuasa daripada Bapa di surga. Jadi silakan datang, tapi saya percaya kalau kita punya iman kepada Tuhan, tetap kita ada di atas, bukan kita ada di bawah. Jadi kesimpulan saya bahwa memang tidak mengapa kita belajar ini untuk menambah wawasan kita, tetapi jangan sampai iman kita pudar atau cuit hanya gara-gara dengan masalah ini. Bagi saya ya, saya hadapi aja. Kalau ada selama saya hidup di dunia ini, ada setan, ada apa, saya anggap saya punya ini bahwa itu adalah proses, itulah ujian buat saya. Gitu. Karena saya ambil contoh-contoh saja Pak dari pelayan-pelayan Tuhan pada 2000 tahun yang lalu. Bayangkan Paulus itu sampai mati syahid, apakah Tuhan tidak ada? Tuhan tidak bela dia. Tapi itu kan proses. Karena kita punya dunia yang kita punya ini kan hanya sementara.
sampai jam 9. Kita punya dunia akhir itu yang menanti kita. Jadi saya kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Siapa? Pak Anton ya? Anton. Ya. Pak, ada pertanyaan Pak di kolom chat, bisa saya bacakan? Silakan. Ya. Pertanyaan dari Ibu Marcelina Patikawa. Maaf Pak Roni, bisa jelaskan ulang lagi, emosi naik, logika kita turun, maksudnya seperti apa? Tolong digambarkan lebih detail lagi, terima kasih. Baik. Ketika kita trust kepada seseorang, kita akan, yang terjadi dalam kehidupan kita adalah logika kita turun, emosi kita naik. Saya ambil contoh, ketika kita mempercayakan diri kepada Allah, maka otomatis semua firman Tuhan yang masuk dalam kehidupan kita, itu kita akan terima tanpa perlawanan. Kenapa? Karena logika kita turun, emosi kita naik. Itu sebabnya, Anda perhatikan, biasanya altar calling itu bagaimana? Saat altar calling itu, ada yang sampai nangis-nangis, buang-buang ingus. Kenapa? Karena emosinya lagi naik. Tapi logikanya turun. Nanti begitu dia sudah pulang rumah, logikanya kembali naik. Perhatikan, firman Tuhannya yang ditantang, yang bikin dia nangis-nangis tadi itu, dia lupa malah. Dia lupa. Gitu. Ya. Itu contoh pertama. Itu contoh kalau kita kepada Tuhan. Tapi bagaimana caranya kalau misalnya kita kena dengan hipnotis? Hipnotis, teknik orang menghipnosis orang adalah dia mengajak kita untuk trust kepadanya. Makanya kita disuruh untuk santai, kita disuruh untuk melepaskan, mengosongkan pikiran kita dan seterusnya. Tujuannya itu meningkatkan trust kita kepadanya sehingga emosi kita naik, logika kita turun. Itu sebabnya kita gampang kena hipnotis. Kita gampang sekali untuk ikuti apa yang dia mau. Itu contoh. Ya, baik. Pak John Dirk sebagai host, mungkin ini sudah menit-menit terakhir ya? Iya, betul sekali. Okay. Baik, saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan untuk mengakhiri kelas kita, sekaligus juga untuk juga mengingatkan bagaimana kita punya senjata melawan tipu daya setan. Sebenarnya dalam masa-masa akhir pelayanan Yesus, Yesus sudah memberikan satu pengajaran yang Bapak Ibu boleh buka bersama dalam Injil Markus 16 ayat 16 dan 17. Sorry, Injil Markus pasal 16 ayat 17-18. Injil Markus 16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Ada 4 tanda sebagai orang percaya. Amin. Tanda yang pertama, mengusir setan dalam namaku. Dalam nama Yesus. Nah, ini yang harus menjadi dasar kehidupan kita. Kalau kita selama ini masih kalah dengan setan dan godaan-godaannya, maka sebenarnya kita ini menandakan orang yang bagaimana? Karena seperti dalam pengajaran Tuhan Yesus dalam Markus 16 ayat 17 ini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi tanda orang percaya itu yang pertama adalah bisa mengusir setan. Bisa mengalahkan setan. Bisa menaklukkan setan di bawah kaki Kristus. Itu tanda orang percaya. Nah, karena itu tetap semangat, tetap percaya Tuhan,
dan setan akan dapat Anda kalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. John, Amin. saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Roni Worang untuk materinya. Ya, saya masih kesempatan, masih ada waktu 7 menit bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya langsung. Satu pertanyaan ya. Atau ada yang mau kasih closing statement mungkin? Ya. Ya, setan dapat dikalahkan sebagaimana Yesus lakukan itu pada waktu Yesus puasa 40 hari 40 malam. Dia katakan ada tertulis, kita lawan dengan firman Tuhan. Itu satu. Amin. Amin. Kedua, tadi itu dalam Efesus, jangan beri kesempatan kepada iblis. Amin. Dalam kesempatan itu. Efesus pasal 2. Jangan beri kesempatan kepada iblis tadi itu. Lalu dalam Yakobus, Pak. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-15 ke-15. Intinya lawan iblis. Itu tadi sama dengan jangan beri kesempatan kepada iblis. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Sehingga kita mengugati tipu daya. 13, 14 sampai ayat yang ke-14 saya katakan, apabila seorang dicobai janganlah ia berkata pencobaan datangnya dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang benar dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuai ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang ia melahirkan maut. Intinya itu firman Tuhan, iblis dilawan dengan firman Tuhan, lalu jangan berikan peluang kesempatan sedikit pun kepada iblis. Terima kasih, Pak. Mantap, luar biasa. Ya, terima kasih untuk pernyataan dari Bapak Mayor Agusno. Ya, kita tutup. Pak, saya mau menyampaikan sesuatu. Oke, terakhir ya. Iya, kalau tadi Pak Henry dalam candnya tidak usah mempelajari tentang setan, tetapi kita perlu salah itu. Nggak usah kita perlu mempelajari tentang roh jahat dan setan-setan supaya kita mengerti bagaimana cara kerjanya merusak manusia. Ketika kita mengetahui cara kerja setan merusak anak-anak Tuhan dan kita mengetahui cara Allah, kita bisa membedakan mana yang dari setan, mana yang dari Allah, sehingga kita bisa mematahkan kuasa-kuasa setan, segala tipu dayanya kita bisa patahkan dengan kita sudah mengetahui cara kerja Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi harusnya kita lebih banyak lagi belajar mengenai tentang setanologi. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih untuk pernyataan Ibu Teti. Ibu Teti, saya kan sedang menceritakan ujian mahasiswa terakhir itu. Jadi bukan tidak usah belajar tentang setan, kita perlu belajar. Saya yang menceritakan itu yang mahasiswa itu yang dia tulis karena sudah tidak ada waktu lagi, ya, dan bukan semua kertas ulangannya, maka dia tulis dengan buru-buru dan cepat-cepat. Untuk tidak ada waktu untuk iblis. Titik. Pak Henry,
Jadi seolah-olah memberikan nuansa bahwa tidak usah belajar lagi tentang setan. Kalau frasa yang tadi dia sampaikan itu, tidak ada waktu untuk iblis. Pada dia untuk dia sendiri itu. Tapi ternyata dibenarkan oleh para dosen. Dan dia lulus. Pak Henry tapi Henry ya begini Pak Henry sama itu pengalaman saya ya waktu saya dari kecil sampai saya SMA bersama dengan orang tua saya, mama saya selalu mengajarkan Yesus itu baik, Tuhan itu baik, di sekolah Katolik, di SMP Kristen Protestan selalu mendengar Yesus baik, Allah baik, kita harus baik. Tidak pernah membicarakan tentang iblis. Akhirnya ketika kita sudah bergabung dengan bersosialisasi, kita sedikit jadi kayak pendengar yang baik. Kita tidak tahu bahwa kita sudah diperdaya, kita sudah jadi perlu kita mempelajari dan perlu kita mengajarkan kepada generasi kita, anak-anak kita supaya dia bisa memprotek dirinya nanti setelah mengetahui semua ilmu tentang yang setan, tentang Tuhan. Jadi mereka terproteksi begitu. Kalau hanya dari Tuhan aja dia tidak mengerti cara iblis, kalah Pak. Ibaratnya seperti perang, kita tidak mengetahui strategi musuh dan kita tidak punya strategi untuk mengalahkan, kita akan terkalahkan. Jadi kita harus lebih lagi begitu Pak Heri. Iya, saya setuju sekali itu Bu Teh. Iya. Oke, udah cukup kayaknya ya. Oke, cukup. Kita tutup dengan doa semuanya. Akhirnya belum bicara tadi ini Pak Kris. Ya, semua kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan kami belajar bersama. Ya Bapak, sebentar kami berpisah, pimpin kami semua. Terima kasih untuk pembelajaran Zoom kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Selamat malam semuanya. Malam semuanya. Malam semuanya. Mimpi indah. Sampai ketemu lagi. Terima kasih ya semua ya. Berkati ya. Terima kasih. Bapak Kris. Jam 12.